Selamat malam Kak Albi, saya Juan Vergar Shalom dari kelas 12A. Saya ingin membuat resensi video tentang film Coach Carter. Oke, jadi di film Coach Carter, di awal mula film ada sebuah tim basket dari sekolah namanya Richmond, di mana tim basket ini terkenal sangat berandal dan sangat tidak beraturan, di mana mereka memiliki rekor permainan yang sangat buruk di season pertama mereka dalam pertandingan basket, dan mereka juga memiliki nilai yang sangat buruk dalam bidang akademik. Setelah beberapa season bertanding, akhirnya mereka memutuskan untuk memecat coach lamanya dan mencari coach baru. Ketemulah Coach Carter. Sebelum adanya Coach Carter dan coach baru ini, anak-anak basket dari sekolah Richmond ini anak-anak yang sangat berandal, di mana mereka jual beli narkoba, mereka dugem, mereka melakukan hal-hal nakal yang tidak sewajarnya lah bagi anak SMA. Akhirnya datanglah Coach Carter di hari pertamanya dia mengajar basket di sekolah Richmond ini. Karena anak-anak sudah terbiasa dengan kebebasan coach yang lama, anak-anak merasa kalau coach ini tuh terlalu kaku dan ya diolok-olok lah akhirnya. Diolok-olok, bercandain. Akhirnya Coach Carter memanggil salah satu pemain anak-anak dari tim basket tersebut, dan dia panggil lah salah satu anak itu untuk ke depan. Dan dia bilang ke anak ini kalau kita menghargai sesama. Jadi tidak ada yang dianggap rendah di sini, tidak ada yang dianggap lebih tinggi. Tetap sama-sama menghargai, tidak ada yang mengolok-olok, tidak ada yang boleh mengejek sesama. Tapi anak yang dipanggil ke depan ini malah mengajak teman-temannya untuk tertawa, menertawakan Coach Carter, karena menurut dia ini adalah lelucon. Karena menurut dia kehidupan dia itu hanyalah basket, melainkan dia tidak memikirkan respect, dia tidak memikirkan akademik, dia tidak memikirkan hal-hal lain selain basket. Akhirnya Coach Carter pun memberikan hukuman kepada dia, dan dia disuruh melakukan suicide 1000 kali, push up 1000 kali, serta timnya juga disuruh diberikan hukuman. Akhirnya setelah dia diberi hukuman, anak yang tadi dipanggil ke depan bukannya malah melakukan hukuman itu, tapi dia malah mengundurkan diri dari tim basket. Alasannya karena dia tidak menyukai Coach Carter sebagai coach barunya dia, karena dia merasa dia mau lebih bebas lagi sebagai anak basket dan tidak mau diatur dan tidak mau ada orang yang lebih tinggi dari dia. Ya seperti ya egois lah intinya. Terus lanjutlah di keesokan harinya, dia ditanya lagi sama Coach Carter. Bukan, ini pertanyaan pertamanya. Apa rasa takut paling besar yang kamu alami? Tapi anak ini bingung, dengan rasa kesal dia menjawab, ya kenapa lu mau tahu? Saya gak ada urusannya sama saya gitu. Terus akhirnya Coach Carter hanya terdiam dan suruh dia melakukan hukuman yang sudah diberikan oleh Coach Carter. Akhirnya yang kedua kali dia diberi hukuman, dia tetap tidak mau lakukan dan dia keluar dari gym. Sedangkan tim-tim yang satu tim masih berada di dalam gym dan untuk latihan. Oke, setelah hari kedua latihan, dia balik lagi ke gym, dan akhirnya dia memutuskan untuk menurunkan egonya dan dia bertanya ke Coach Carter, Coach, apa yang harus saya lakukan untuk agar saya bisa latihan? Coach Carter menjawab dengan tertawa, kamu harus ngelakuin hukuman kamu dulu, baru kamu boleh ikut latihan. Akhirnya pada saat dia melakukan hukuman dia, teman-teman dia mulai support intinya. Akhirnya teman-temannya
mengikuti dia untuk melakukan suicide, mengikuti dia untuk melakukan push up. Dan coach Carter pun melihat bahwa tim ini sebenarnya tim yang solid tapi tidak pernah dibentuk saja. Akhirnya dari beberapa bulan sudah latihan sama coach Carter, masuklah mereka ke pertandingan. Pertandingan awal mereka berjalan biasa saja, nggak ada hal yang membuat penonton wow, karena Richmond ini adalah sekolah underdog. Jadi nggak ada orang yang benar-benar tahu tentang sekolah ini, tapi kemampuan mereka sebenarnya melebihi dari sekolah-sekolah lain, cuman karena nggak diatur dan nggak ditata jadinya mereka hancur. Setelah itu setelah beberapa pertandingan mereka lewati, dapatlah satu pertandingan di mana mereka mendapatkan momentum mereka dalam satu season ini. Akhirnya pada saat mereka dapat momentum, dapatlah mereka peringkat sekolah mereka naik dari kalau nggak salah dari top 20 ke top 10, karena awalnya mereka jatuh dikarenakan season sebelumnya yang sangat buruk dalam pertandingan yang mereka alami. Terus karena mereka sudah merasa mereka jago dan mereka ingin lebih lagi, mereka bilang ke coach Carter kalau mereka mau bertanding yang lebih besar lagi, di event yang lebih besar. Akhirnya karena mereka request untuk ikut tanding, coach Carter mengiyakan dan dicarikanlah tanding. Banyak tanding yang sudah mereka lalui dan mereka mendapatkan juara. Akan tetapi ada satu masalah. Setelah banyaknya juara yang mereka dapati, akreditas sekolah semakin tinggi. Dan karena akreditas sekolah makin tinggi, dilihatlah tim basket ini apakah akademiknya bagus untuk menaikkan menerima murid-murid baru ke dalam tim basket. Pada saat kepala sekolah mengecek nilai-nilai anak-anak itu satu persatu, kepala sekolahnya kecewa dan akhirnya diberitahulah ke coach Carter, di mana pada saat coach Carter melihat nilai-nilai mereka semua, coach Carter sangat kecewa. Coach Carter tidak bisa berkata-kata apa-apa karena kepala sekolahnya menuntut banyak, di mana kalau misalnya anak-anak ini tidak bisa memenuhi nilai mereka dengan baik, program basketnya akan ditutup. Akhirnya coach Carter pun sudah mulai bertindak, di mana dia melakukan tindakan istilahnya memparkirkan atau anak-anak basket ini tidak boleh tanding sampai nilai mereka pun jadi bagus. Di awal-awal mereka mendapatkan hukuman ini, mereka tertawa dan mereka ya kembali lagi masih belum ada attitude dan belum terbiasa dengan ajaran coach Carter. Mereka bilang ke orang tua mereka kalau mereka kena suspensi lah, mereka tidak boleh main basket. Sampai pada suatu malam, coach Carter mempunyai toko di dekat rumahnya. Toko ini sudah mau tutup, dia sudah mau tutup toko dan sudah mau pulang. Tiba-tiba ada salah satu orang tua dari pemain basket Richmond melempar batu besar ke dalam tokonya coach Carter dan teriak, "Biarkan anak saya bermain basket." Padahal dalam hati coach Carter, dia berlari ke arah mobil itu dengan kesal, tapi mobil itu sudah berlaju lebih kencang lagi. Dan coach Carter pun melihat mobil itu dengan rasa kesal dan penuh amarah, di mana ya maksud dia tuh baik, tidak untuk mencelakakan atau untuk merendahkan suatu keluarga dalam bidang basket ini. Akhirnya karena gym sudah ditutup, gym tidak boleh dipergunakan untuk bermain basket, anak-anak basket pun belum ada yang sadar dengan kesalahan yang mereka perbuat, dimana mereka karena nama mereka lagi naik, banyak reporter dan banyak news reporter yang datang ke sekolah itu untuk mempertanyakan kenapa pada saat program basketnya sedang naik-naiknya, program basketnya ditutup. Coach Carter diwawancara lah. Coach Carter menjawab dengan simple, kalau misalnya anak-anak tidak bisa memenuhi kriteria akademik yang mereka
harus capai, ya saya tidak akan mau lanjutkan tim basket ini. Karena reporter itu juga termasuk orang-orang yang gila basket, dan tidak cuma reporter doang yang ada di situ. Mereka pun marah dan bertanya-tanya kenapa Coach Carter lebih memilih akademik daripada basket mereka ini, karena basket mereka ini sedang bagus-bagusnya. Coach Carter hanya menggeleng-gelengkan kepala dan membuang muka dan putar balik keluar dari zona reporter itu. Akhirnya pada saat season of basket ini, anak-anak basket dari Richmond mulailah berandal, mulai narkoba lagi, mulai nakal lagi, sampai pada suatu saat ada satu anak dari tim basket tersebut punya omnya itu peredar narkoba, dan dia menjualkan narkoba itu kepada keponakannya. Nah, ini keponakannya ini anak basketnya. Oke, karena sudah ada perjanjian, dijuallah narkoba kepada anaknya dan keponakannya, dan keponakannya ini memberikan duit kepada omnya. Setelah keponakannya ini memberikan duit, dia pergi. Sudah melewati 5-10 langkah, dia mendengar suara tembakan yang sangat dekat, di mana pada saat dia muter balik, dia melihat om dia sudah tergeletak di lantai, di aspal. Ternyata omnya itu adalah juga penghutang yang besar. Dia membeli narkoba dari orang-orang yang dari sumbernya, dan dia tidak membayar uang-uang narkoba tersebut. Maka karena itu mereka tidak menyukai tindakan omnya, akhirnya ditembak mati langsung di tengah jalan di depan keponakannya. Keponakannya pun nangis dan tidak tahu arah mau kemana, tidak tahu arah pulang, karena emang keponakannya ini bisa dibilang lumayan tidak bagus dalam finansialnya. Akhirnya keponakannya om yang tadi, dia ke rumah temennya, yaitu temennya itu anaknya Coach Carter. Jadi anaknya Coach Carter ini awalnya dari sekolah yang menjadi rivalnya Richmond. Tetapi karena Coach Carter pindah ke Richmond, masuklah dia ke tim basket Richmond. Itu cerita pendeknya. Akhirnya karena dia temenan bersama anaknya dan dia tidak punya rumah, dia coba untuk ke rumahnya Coach Carter. Pada saat dia ke rumahnya, dia mengeluarkan muka yang ragu dan takut akan Coach Carter, karena dia takut tidak diterima di keluarga mereka. Jadinya dia merasa takut. Tapi pada saat anak dari Coach Carter melihat kondisi dia dengan baju dia yang sudah penuh darah, langsunglah diterima masuk, dan dia bertemulah dengan Coach Carter. Coach Carter pun kaget, kenapa anak ini bisa banyak berlumuran darah dan mukanya sudah mau nangis. Tiba-tiba pada saat Coach Carter mau tanya, anak ini langsung peluk Coach Carter, dan itu pun membuat Coach Carter lumayan emosional. Akhirnya nginaplah anak itu di tempatnya Coach Carter. Setelah penginapan itu terjadi, mulai ada perubahan dari anak itu dan tim basket ini, di mana mereka sudah mulai berinisiatif untuk menaikkan nilai-nilai mereka. Mereka sudah latihan-latihan mandiri walaupun tidak ada latihan tim, dan ya mereka membalikkan kondisi mereka lagi agar mereka fit pada saat mengikuti pertandingan selanjutnya. Pada saat selama sebulan mereka mendapatkan pelajaran tambahan setelah sekolah. Mereka belajar sebagai satu tim di perpustakaan sekolah mereka, dan akhirnya di kelas mereka mendapatkan nilai yang mereka harus capai. Dibukalah lagi gym basket sekolah Richmond ini oleh Coach Carter dan kepala sekolahnya. Akhirnya karena dibukanya lagi gym basket ini, orang tua dari pemain basket Richmond sangat bahagia. Mereka tertawa, mereka sangat
berterima kasih kepada Coach Carter karena sudah dibuka dan peluang untuk anak-anaknya bermain basket ada lagi, dan untuk mendapatkan beasiswa kuliah juga lebih gampang. Akhirnya dibukalah dan mereka mulai berlatih lagi. Mereka berlatih, reporter juga sudah mulai masuk ke sekolah untuk meliput gym yang sudah dibuka lagi dari sekolah Richmond ini. Akhirnya mereka sudah mulai naik lagi namanya dikarenakan tim basketnya sudah mulai kebuka lagi. Mereka latihan, akhirnya mereka mengikuti tanding lagi. Mereka mengikuti tanding, saat mereka mengikuti tanding mereka menang setiap game yang mereka ikuti, tidak ada kekalahan sama sekali. Sampai saking banyaknya pertandingan yang mereka menangkan, mereka sudah tidak tahu mau taruh pialanya di mana. Akhirnya pada saat pertandingan ke-7 mereka pun menginaplah di sebuah hotel. Pada saat mereka menginap di hotel itu, mereka istilahnya liburan lah bersama Coach Carter dan staff dan teman-temannya. Tapi pada satu pertandingan ada fan atau ada penggemar salah satu pemain basket dari Richmond, yaitu perempuan. Jadi perempuan ini menggemari pemain Richmond ini dan mengajaknya ke suatu acara pesta di rumah. Jadi diadakan oleh perempuan ini di rumahnya dia. Setelah diajaknya ini, jadi anak Richmondnya ini diajak setelah dia bermain di dalam pertandingannya. Jadinya dia cuma dikasih kertas yang berisi nomor telepon perempuan ini dan diajaklah ke pesta rumah ini. Tapi pesta rumah ini bertabrakan dengan pada saat mereka menginap di hotel yang Coach Carter sudah pesan. Akhirnya menginaplah mereka di hotel yang sudah dipesani. Pada saat menginap, Coach Carter beda kamar dengan pemain-pemain basket ya, karena ya seperti biasa pasti ada privasi. Tapi Coach Carter ingin berniatan baik. Dia ingin menyelebrasikan kemenangan, streak kemenangan mereka bersama-sama dengan coach dan staff. Akhirnya Coach Carter mendapatkan telepon dari temannya bahwa Coach Carter mendapatkan berita baik di mana anak-anak Richmond akan dimainkan di sebuah pertandingan yang sangat besar di luar Amerika. Karena Coach Carter sangat senang mendengarnya, dia ingin memberitahu kepada anak-anak basketnya yang dia kira sedang berada di dalam kamar. Ternyata pada saat dia masuk ke kamar anak-anak itu satu persatu, anak-anak itu sudah meninggalkan hotel. Dan ya anak-anak itu ke pesta yang diadakan oleh perempuan yang ada di game basket itu. Pada saat di pesta itu mereka mulai mabuk lagi. Mereka mulai banyak berteman dengan teman-teman baru. Terus pokoknya mulai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya anak basket itu lakukan. Harusnya tim basket itu tidak lakukan bukan itu karena bukan di kota mereka, jadi harusnya mereka tidak lakukan itu. Ternyata Coach Carter pun mencoba untuk mencari mereka. Dapatlah mereka karena mereka kan menggunakan taksi untuk ke rumah perempuan tersebut. Coach Carter bertanya kepada teman dari taksinya, apakah kamu tahu mereka ke arah mana? Tahu, jawablah oleh sopir taksinya, saya bisa antarkan kamu karena tepatnya gak jauh dari sini. Diantarlah Coach Carter ke rumah perempuan tersebut. Datanglah Coach Carter. Pada saat dia datang, dia melihat dua bapak ibu yang sedang berdiri di luar rumah juga. Dia bertanyalah kepada bapak ibu ini, permisi pak, permisi bu, apakah ini rumah bapak ibu? Iya betul. Ternyata bapak ibu ini juga tidak tahu bahwa anaknya menggelarkan pesta di rumah mereka. Mereka kaget, mereka masuk dan mereka lihat rumahnya sudah kacau dan sudah kotor. Pada saat mereka masuk bersama Coach
Coach Carter mencarilah anak-anak basket yang dia cari ini. Pada saat dia ke kolam renang, dia lihatlah anaknya bersama cewek. Anak-anak basketnya sudah mulai mabok semua dan sudah mulai kacau lah kondisinya. Akhirnya Coach Carter pun teriak, semuanya harus balik ke hotel sekarang. Dimana semuanya lagi kondisi mabok, mereka tidak bisa menangkap Coach Carter dengan serius. Akhirnya Coach Carter menegaskan bahwa dia akan menelpon bus yang mereka pakai untuk keluar kota dan tidak ke hotel, tapi melainkan mereka kembali ke kota mereka. Akhirnya di dalam bus Coach Carter sangat marah dan Coach Carter pun ngomong ke mereka, otak kalian semua di mana? Jangan cuman karena kalian baru menang berapa game ini kalian merasa kalian udah hebat. Karena tindakan-tindakan yang kayak gini yang membuat kalian jatuh. Tapi karena mereka kondisinya masih pada mabok, ya mereka menanggapinya dengan tidak yang kurang serius. Setelah masalah ini, mereka kenalah hukuman di esok hari, di mana pada saat mereka latihan mereka disuruh suicide lagi, bolak-balik lapangan 1000 kali, melakukan push up dan jumping jack 1000 kali. Akhirnya karena mereka menyadari kesalahan mereka mulai melakukan semua itu. Dan Coach Carter pun bilang, saya akan meninggalkan gym ini sampai kalian sudah selesai melakukan PR kalian. Coach Carter sudah meninggalkan gym itu tersebut. Akhirnya tiba-tiba Coach Carter dipanggil ke kepala sekolah. Kepala sekolah pun bilang, Coach maaf, kayaknya untuk kontrak di sini Coach gak bisa lanjut. Coach Carter pun bingung, kenapa? Karena orang tua dari murid-murid kita kurang suka dengan Coach itu orangnya terlalu keras dan tidak bebas bagi anak-anak. Mereka ini anak SMA, gak bisa Coach menganggap mereka tuh sudah anak-anak kuliah. Dan Coach Carter pun jawab, tidak bisa, kedisiplinan itu harus mulai dari sekarang, gak bisa pada saat besar mereka sudah baru didisiplinkan. Akhirnya kepala sekolah pun, ya udah nanti saya omongin. Keesokan harinya pada saat mereka mau latihan, mereka bertanya Coach Carter di mana. Coach Carter tidak menjawab, dan Coach Carter sedang ada di pengadilan di mana mereka sedang mengurus penurunan jabatan sebagai coach, di mana kepala sekolahnya tidak setuju dengan penurunan Coach Carter. Jadi pada saat guru-guru dan dewan perwakilan orang tua ngevote untuk keluarkan Coach Carter, cuman kepala sekolah ini yang tidak setuju akan keluarnya Coach Carter. Tapi karena semuanya banyak yang setuju, akhirnya Coach Carter pun keluar. Setelah beberapa hari mereka nganggur lagi, tidak ada pertandingan, tidak ada coach, mereka pun beramai-ramai ke toko Coach Carter dan mereka pun meminta maaf bersama orang tuanya. Beberapa orang tua dari mereka pun bilang bahwa ya kita salah, kita mungkin emang terlalu keras terhadap dia soal basket, tapi kita pun sadar kalau misalnya kita tidak terlalu fokus kepada bidang akademik tapi terlalu fokus ke basketnya, akan hancur masa depan dia di dalam bidang akademik dan juga basketnya. Akhirnya salah satu orang tua dari pemain basket Richmond itu minta maaf. Datanglah banyak orang tua dari anak-anak Richmond untuk meminta maaf kepada Coach Carter, dan mereka ingin Coach Carter untuk balik. Tapi Coach Carter pertama tidak mau karena ya mereka sudah menganggap Coach Carter sebagai sampah. Tapi Coach Carter pun juga mikir kalau mereka ini masih ada potensi yang sangat besar untuk bermain basket. Akhirnya Coach Carter pun datang ke kepala sekolahnya dan bilang dia mau resign. Kepala sekolah bertanya, apakah betul? Apakah kamu beneran mau resign? Ya, saya mau masuk lagi ke tim basket ini dan saya mau mengajar tim basket ini lagi. Karena tim basket ini tim saya dan tidak ada yang bisa saya lakukan selain ya saya mau balik. Akhirnya pada saat dia balik,
hari pertama latihan anak-anak sudah sangat senang. Anak-anak sangat senang dan mereka mulai latihan dan mereka mulai mengikuti pertandingan lagi. Tapi kali ini mereka mengikuti pertandingan dengan enjoy. Mereka juga mengikuti prosedur latihan dengan baik, tidak ada kekacauan, nilai-nilai mereka pun bagus. Akhirnya di pertandingan ini mereka ketemulah rival mereka di zaman awal-awal waktu mereka masih belum terlalu bagus sekolahnya. Bertemulah dengan rival mereka sudah menganggap Richmond ini emang lawan yang gampang, jadi mereka sudah sombong duluan. Pada saat mereka melawan Richmond sudah mulai leading beberapa poin lebih tinggi daripada lawannya ini. Akhirnya lawannya ini mulai menyadari bahwa Richmond tidak bisa diremehkan. Akhirnya mereka bermainlah dengan serius. Mereka bermain dengan serius sampai di kuarter 4. Di mana di kuarter 4 poinnya 53-53. Mereka poinnya sama. Di bawah 10 detik. Dan sekarang posisi bola Richmond. Oke, bola Richmond dipasing lah ke dalam. Dan pada saat mereka passing ke shooternya menembak dan tembakan itu masuk. Akhirnya mereka memenangkan pertandingan yang diadakannya itu, dan itu salah satu pertandingan terbesar pada saat itu di kalangan anak SMA. Akhirnya mereka pun selebrasi bersama Coach Carter. Mereka bersenang-senang bersama. Mereka ke locker room dan akhirnya mereka selebrasi bersama Coach Carter dan berterima kasih karena beberapa pemain dari tahun itu sudah menjadi tahun terakhir mereka main. Dan setelah mereka keluar dari locker room, mereka pun mendapatkan tawaran-tawaran beasiswa dari banyaknya kuliah. Dan pada saat mereka melampirkan nilai mereka, kuliah tersebut menerima mereka karena nilai mereka mencukupi kriteria yang harusnya mereka capai di kuliah. Terima kasih Kak Albi sudah mendengarkan resensi novel saya. Selamat malam.